Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BMM, kembali lagi di BMM in Podcast bersama saya Zulfia Yahya. Sebelum kita mulai, sahabat BMM jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan komen. Kira-kira podcast apa sih yang ingin sahabat BMM bahas untuk BMM in Podcast selanjutnya? Nah, sekarang aku sedang bersama sosok yang luar biasa juga nih. Dia adalah anak muda, milenial, yang sangat menginspirasi generasinya. Masih satu generasi sih sebenarnya kita. Nah, masih satu generasi, tenang aja. Nah, Anin ini merupakan duta genre Jakarta Selatan. Nah, genre itu apa sih? Genre adalah generasi berencana yang diusung oleh BKKBN sebagai wadah untuk pengembangan karakter anak muda agar menjadi sosok yang inspiratif dan berkepribadian yang positif. Seperti itu kan? Bener banget, Kak. Bener banget. Nah, Assalamualaikum Anin. Waalaikumsalam, Kak Vivi. Nah, Anin boleh cerita-cerita nggak sekarang lagi kesibukannya lagi apa sih? Alhamdulillah, sekarang kesibukan aku ya seperti biasa, Kak. Masih melanjutkan studi, aku masih kuliah. Terus berorganisasi juga, sama sekarang aku diamanahi sebagai Duta Genre Jakarta Selatan 2020. Kalau lagi kuliah kan sekarang lagi pandemi ya, berarti Anin sekarang kuliahnya lagi Online, daring. Lagi daring berarti. Tapi ada kesulitan nggak sih sebenarnya? Kan online tuh kan susah ya, sinyal, entah malah tugasnya makin banyak. Bener banget sih, Kak. Bener-bener online ini tuh ngerubah banget hampir 80% kehidupan kita. Yang biasanya ya kalau misalkan tatap muka langsung aja belum tentu ngerti, apalagi aku kan dari program studi analis kesehatan itu tuh lebih banyak praktikum, lebih banyak eksperimen, dan sekarang online. Gimana kan praktikumnya kalau online? Kan gak mungkin dong di laptop kita mempraktekkan. Akhirnya banyak pelajaran-pelajaran mata kuliah yang aku rasa tuh belum 100% paham banget. Terus belum lagi kalau misalnya ada kendala jaringan, baik itu pada saat perkuliahannya maupun saat ujian. Jadi kadang ada istilahnya nilai kita tergantung sinyal. Iya, itu kan jadi kayak yang wah sedih banget sih gara-gara sinyal nilainya bisa jelek. Nah kan sebenarnya kalau misalnya kita tinggalnya di kota-kota besar masih oke lah ya. Masih inilah. Tapi kan pasti di satu kelas perkuliahan masih ada mereka-mereka yang mungkin pendata atau tinggalnya tuh bener-bener yang susah sinyal. Iya, bener-bener. Ya jangankan di pedalaman, sebenarnya di kota pun sering Kak ada trouble. Aku pun ngerasain yang kayak ujian dengan waktu tertentu harus selesai, tiba-tiba sinyalnya kendala gara-gara kan dia satu kali ujian tuh banyak tuh kan, jadi servernya sibuk lah kayak gitu. Gimana di kota aja udah ada masalah, gimana yang di daerah itu mungkin. Nah ini tadi kondisi pandemi itu banyak stresnya juga kalau misalkan kita nggak bisa pinter-pinter cari cara lain atau mungkin mengalihkan kesibukan, bosen banget pasti Kak. Padahal kan ternyata tuh pandemi nggak hanya berimbas pada ekonomi, pada kesehatan, tapi juga pada kita dari dunia pendidikan ya tentunya. Apalagi kalau misalnya analis. Ini semester berapa sekarang Anin? Aku udah di semester akhir, semester 7. Udah semester 7 ya? Berarti semester 7 kira-kira sudah mau skripsi atau sudah magang? Harusnya magang. Harusnya magang. Tapi karena kondisi pandemi kan magangnya di puskesmas ataupun di rumah sakit. Belum bisa nerima anak PKL karena kebetulan pun temanku yang sudah magang terpapar. Karena memang kita itu kerjaannya atau tugasnya itu ya sebagai garda terdepan sekarang ini. Jadi langsung benar-benar turun ke pasiennya. Akhirnya beresiko banget kan, ditunda lah. Berarti memang sebesar ini loh sahabat BMM efek dari pandemi COVID, jadi kemana-mana banget. Iya. Itu udah meluas ya berarti ya. Nggak cuman sekedar ekonomi aja, kena banget kemana-mana. Nah, ini kan lagi pandemi, sambil mungkin mengisi waktu luang juga Anin ikut duta genre ya, kan baru kepilih berarti. Baru kepilih. Itu boleh ceritain nggak sih kenapa sih mau jadi duta genre? Karena kan dulu kalau aku pas kuliah kayak aduh males banget ikut kayak gini gitu. Sebenarnya apa sih motivasinya kenapa pengen? Aku tuh sebenarnya pada dasarnya dari awal banget masuk kuliah nih, kan kayak awalnya kecewa lah nggak masuk PTN. Nah dari situlah titik balik aku buat lebih aktif lagi nih. Masa aku kuliah nih di swasta tapi aku nggak ngapa-ngapain, otomatis aku cari kesibukan-kesibukan yang lain. Dari awal semester aku udah ikut organisasi,
Pokoknya intinya aktif banget lah, sampai teman-temanku bilang aku tuh kayaknya sibuk banget. Padahal ya emang ini tuh upaya aku, cara aku untuk memanfaatkan waktu, mencari prestasi, terus mencari pengalaman juga, banyak hal lah. Sampai akhirnya pandemi kayak gini, awalnya sempet stres juga sih Kak. Kayak yang tadinya biasanya ngelakuin kegiatan ya kuliah, rapat, sampai malam, terus ketemu orang banyak, itu kan seneng juga kan ya kayak gitu. Tapi tiba-tiba pandemi harus di rumah. Stres, bingung, tapi ya kehidupan kan harus terus berjalan. Kita nggak bisa dong akhirnya pasrah nih pandemi, ya udahlah di rumah aja lah, nggak ngapa-ngapain, rebahan aja. Kan Allah sendiri nggak bakal merubah satu kaum kalau dia nggak berusaha kan. Ya udah, disitulah titik balik aku harus cari sesuatu. Dan ternyata memang orang-orang zaman sekarang kan banyak yang bisa banget gitu ya Kak beradaptasi dengan teknologi. Muncullah kan webinar-webinar, terus kemudian muncul perlombaan-perlombaan. Aku awalnya tuh ikut lomba-lomba video, bikin kontes-kontes video gitu, dan alhamdulillah justru aku malah ngerasanya di saat pandemi ini aku bisa lebih produktif dan lebih berprestasi. Ibaratnya dulu aku kalau ikut lomba-lomba mungkin nggak juaranya ya biasa aja gitu, nggak terlalu yang bisa sampai tingkat ini karena terpengaruh oleh beban akademik juga. Cuman kan kalau lagi pandemi beban akademik agak sedikit berkurang tuh, kuliah online, kita punya lebih banyak waktu buat ngembangin dari sisi non akademiknya. Sampai akhirnya aku karena aku ikut organisasi pusat informasi konseling juga, di mana itu sebagai bentuk pendekatan dari remaja untuk remaja terkait program genre ini. Terus akhirnya aku ikutlah pemilihan duta genre. Awalnya sih isunya sebenarnya pemilihan duta genre ini nggak ada karena online, karena pandemi. Terus akhirnya diadakan online dan didorong sama senior-senior, nggak apa-apa ikut aja, justru peluangnya lebih besar. Ikutlah, sekalian mengisi waktu juga kan, lagi libur juga kan. Karantinanya ada online, banyak web kayak materi-materi secara online kayak gitu, ada juga tatap mukanya tapi pakai protokol. Sampai akhirnya ada di titik ini, ada di titik dimana aku terpilih sebagai duta genre Jakarta Selatan 2020, dan bersyukur banget sih Kak, jadinya bisa lebih aktif lagi, bisa lebih produktif lagi, dan yang difokuskan dalam genre ini sendiri adalah permasalahan remaja. Dan aku jadi makin sadar banget bahwa aku nih sebagai remaja sebenarnya penting banget loh perannya buat kemajuan bangsa Indonesia. Kalau misalnya kita stuck aja nih cuman gara-gara pandemi, akhirnya nggak bisa berprestasi, akhirnya malah lebih banyak stres atau bahkan malah melampiaskan ke hal-hal negatif, apa nanti nasib bangsa Indonesia pada tahun yang akan datang? Sedangkan kita, negara Indonesia itu sedang mengalami masa bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045, di mana itu peluang maupun bencana itu ya tergantung remajanya. Kalau kitanya nggak produktif, terus kitanya lebih banyak terkena atau timbul di masalah-masalah remaja, ya udah akhirnya nanti nggak ada lah masa bonus demografi itu sebagai keuntungan lagi buat negara Indonesia. Ini Masya Allah, ini luar biasa banget loh sahabat BMM. Kalau dulu aku sekarang masih remaja ya, maksudnya dulu beberapa tahun yang lalu ketika ngeliat lingkungan banyak yang berperilaku negatif, itu bersikap acuh tak acuh. Misalnya kayak ya udahlah dia ini, aku enggak. Yang penting kita enggak gitu. Tapi kayak gitu. Tapi di sini berarti Anin kan dia menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat atau teman-teman sebayanya. Kalau misalnya hal itu tuh nggak bagus untuk dilakukan, apalagi kan lagi pandemi kayak gini, harusnya himbauan pemerintah tuh untuk tetap berada di rumah aja, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, bekerja dari rumah. Tapi banyak juga remaja-remaja yang tidak mematuhinya, bahkan mereka melakukan kegiatan di luar seperti nongkrong-nongkrong, bahkan ada yang tawuran. Yuk sahabat BMM, kita bisa lihat artikel berikut ini. Nah, bahkan mereka juga ada yang sampai ditangkap oleh pihak keamanan seperti polisi karena mungkin melakukan membuat kerusuhan. Nah, kalau misalnya Anin sendiri nih, tanggapannya Anin terkait remaja-remaja tersebut atau enggak itu teman-teman sebayanya Anin gitu ya, melakukan hal tersebut tuh gimana tanggapannya? Bisa jadi teman-teman yang mungkin melakukan hal itu sebagai bentuk pelampiasan kali ya Kak, karena bosen di rumah, karena mungkin stres
kuliah online kan biasanya keluhannya udah nggak ngerti apa-apa deh gue kayak gitu kan. Rata-rata banyak bilang udahlah mending gak usah kuliah aja sekalian, mana mungkin biaya kuliah mungkin tetap berjalan, terus habis itu mereka ngerasa nggak dapat apa-apa, akhirnya melampiaskannya ke hal-hal yang negatif itu. Ya tentunya itu sangat-sangat disayangkan sekali ya Kak, karena seharusnya kita sebagai remaja tuh sadar banget gitu bahwa diri kita adalah penting banget, diri kita itu harapan bangsa, diri kita itu ya Indonesia yang di masa akan datang dong. Kalau misalnya kita akhirnya cuman gara-gara bosen, cuman gara-gara depresi terkait hal-hal ini, akhirnya nanti yang terancam masa depan kita sendiri. Mungkin sekarang ngerasanya yang kayak ya udah masih muda, hura-hura gitu kan, masih muda ngelakuin hal-hal yang dipengenin lah, belum nyoba ini, belum nyoba itu, akhirnya mencoba banyak hal. Apalagi masa remaja itu kan masanya seseorang sedang mengalami pembentukan jati diri. Kadang di situ adalah kegalauan-kegalauan, terus kemudian adalah hal-hal yang memang berubah dari diri kita sendiri itu. Nah, kalau kita nggak bisa nyikapinnya, kita nggak bisa berpikir secara matang, terus fungsi keluarga juga sih yang harusnya bisa mendukung remaja, nanti larinya ya akan kepada kenakalan remaja itu. Jadi mau ada pandemi atau enggak ada pandemi ya bodo amat, yang penting gue nongkrong gitu kan. Berarti intinya mereka tuh pelampiasan ya, padahal ada hal-hal positif yang bisa mereka lakukan. Banyak banget. Nah, kalau misalnya Anin sendiri hal positifnya apa nih? Banyak banget, justru malah kadang Anin ngerasanya pandemi ini Anin malah jadi bisa lebih berprestasi gitu. Karena mungkin beban kuliahnya lebih sedikit dibandingkan kalau tatap muka langsung. Kalau tatap muka langsung tuh kan terlalu banyak praktek, akhirnya capek, ya udah selesai di urusan akademik aja. Tapi karena memang di sini Anin orangnya juga nggak bisa diem gitu ya Kak, mau banget mencoba hal baru. Karena menurut Anin cara kita untuk menentukan jati diri, cara kita untuk benar-benar tahu siapa sih sebenarnya diri kita, terus positif negatifnya kita, apa sih kelebihannya kita, ya dengan cara bersosialisasi atau berorganisasi. Dari berorganisasi itulah kita mendapatkan tantangan-tantangan baru, terus ketemu orang banyak, akhirnya paham kan sama diri sendiri. Nah, pada saat kondisi pandemi ini, Anin pun awalnya sempat juga kayak gitu, ngerasain bosen banget di rumah tuh, paling cuma bisa main sama adik atau mungkin kumpul sama keluarga. Tapi karena kita tetap nggak boleh nih, pandemi ini bukan akhir loh, ini bukan akhir dari segalanya. Badai pasti berlalu, pasti ini bakal berakhir. Tinggal pinter-pinternya kita memanfaatkan waktu. Akhirnya lah coba Anin ikut-ikut lomba, dan kebetulan yang Anin sukain tuh kan misalnya Anin punya kelebihan dalam berbicara nih kayak. Jadi Anin suka bikin podcast juga sebenarnya Kak. Gitu. Anin punya akun podcast, bikin podcast, bahkan pernah dilombakan dan alhamdulillah juara. Terus punya sedikit keterampilan dalam edit video, pernah juga dilombakan, alhamdulillah juara. Sampai akhirnya di apresiasi Duta Genre ini pun kepilih kategorinya The Best Public Speaking kan. Ya udah, disitulah ketemu bahwa sebenarnya banyak banget loh kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita lakukan, asal kita tuh mau terus mencari, mau keluar dari zona rebahan menuju produktif. Gitu. Sekarang tuh udah bukan zona nyaman lagi, ini zona rebahan. Jadi ini tergantung gimana sahabat BMM mau memperbaiki dirinya dan enggak diam di satu titik aja. Ini salah satu yang sangat menginspirasi loh sahabat BMM, ini banyak menonton yang millennials juga. Mungkin bisa dicontoh kegiatan yang Anin lakukan, misalnya itu berarti Anin cari-cari informasinya sendiri kan? Berarti benar-benar kemauan dari diri sendiri ya? Ya, emang semuanya kan berangkat dari diri sendiri. Kan Allah nggak bakal ngerubah satu kaum kalau dia nggak mau berusaha. Terus berawal dari motivasi, karena kan puncaknya seseorang itu ketika dia bisa berdampak. Dan mungkin untuk saat ini Anin ngerasa sebagai tenaga kesehatan nih, calon tenaga kesehatan, Anin belum bisa terjun langsung sebagai garda terdepan kayak misalnya dokter gitu belum bisa, karena memang masih kuliah kan Kak, ilmunya belum cukup. Terus Anin mikir apa nih yang bisa Anin lakukan? Ya udah, memupuk diri sendiri dulu sampai nanti akhirnya bisa berdampak untuk orang lain. Ya salah satunya di genre ini pun kita belajar untuk memberikan banyak inspirasi kepada remaja-remaja. Udahlah,
mungkin memang masa remaja itu cuma satu kali. Ya justru karena memang cuma satu kali itu, kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baik mungkin. Merencanakan kehidupan kita untuk lebih baik lagi, baik dalam hal pendidikan, untuk karir nanti, sampai nanti kehidupan berkeluarga. Nah, ini aku setuju banget nih. Emang kehidupan remaja cuma sekali dan gak bisa kita ulangin. Bener. Jangan sampai nyesel ketika masa-masa emas itu sudah berakhir. Intinya gitu. Karena ketika sudah memasuki, kalau boleh sharing, memasuki kerjaan, udah bukan anak kuliah lagi tuh udah susah untuk mengembangkan diri seperti itu, karena kan di kuliah kan waktunya lebih banyak kesempatan juga nih buat anak kuliah. Teman-teman milenial sahabat BMM gitu, pokoknya jangan sampai melewatkan masa-masa emas itu deh. Nah, benar-benar harus explore sedalam-dalamnya minat bakat kita itu seperti apa. Soalnya ini ngaruh juga nanti kan ke pekerjaan. Kadang kita jurusannya apa, kerjaannya apa, ya nggak sih Kak? Iya, banyak. Makanya kita harus memperbanyak skill-skill yang lain biar bisa bersaing juga sama orang-orang di dunia luar lah. Ya karena kan sebenarnya kemampuan kita yang dibutuhin kan, kayak pendidikan, oke lah misalnya pendidikannya memang sesuai, tapi ternyata ada yang lebih jago lagi nih gitu kan, karena dia tipe orang yang mau mengembangkan diri, mungkin itu bakal menjadi nilai plus untuk sahabat BMM juga di luar sana. Harus bisa multi talent sekarang tuh yang dicari. Bisa. Nah, Anin, boleh nggak sih, kan dari tadi kita nyebut-nyebut genre nih, kan tadi aku emang udah sempat ngejelasin di awal, tapi mungkin sahabat BMM masih bingung nih sebenarnya genre itu apa. Boleh nggak Anin ceritain apa sih genre itu? Ya, genre itu generasi berencana. Nah, ini tuh sebenarnya dari program BKKBN, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Nah, untuk pendekatan secara langsung nih kepada remaja, akhirnya dibentuklah program genre. Sebelumnya sih untuk masuk ke duta genrenya itu sendiri, ada namanya organisasi Pusat Informasi dan Konseling. Dan itu ada di jalur masyarakat dan ada di jalur pendidikan. Kayak model-model Karang Taruna gitu lah Kak, kalau untuk di jalur masyarakat. Nah, Anin sendiri di UHAMK masuknya berarti jalur pendidikan. Kan kita tahu ya Kak, permasalahan remaja itu kompleks banget. Ya nggak cuma dari pernikahan dini, ibaratnya dia masih sekolah tapi sudah menikah. Sebenarnya hal yang sangat disayangkan, karena kan pernikahan memang ibadah, tapi kan perlu persiapan yang matang dong Kak. Setuju. Bener-bener yang secara kesehatan pun harus bener-bener sudah siap. Jadi sangat disayangkan ketika teman-teman remaja masih sekolah karena udahlah gue pengen nikah aja nggak usah sekolah. Itu pertama. Terus kemudian yang kedua adalah narkoba. Nah ini juga jadi salah satu godaan banget nih bagi para remaja buat coba-coba yang namanya narkoba. Padahal kalau sudah sekali mencoba, tamat udahlah itu nanti masa depannya, terus bisa malah nanti akhirnya ke kenakalan-kenakalan yang lain. Terus kemudian seks pranikah. Oke lah, pada saat remaja ini, remaja sedang mengalami masa pubertas. Ada rasa ketertarikan dengan lawan jenis. Namun kalau misalkan nggak bisa dikelola dengan baik, nanti akan ujung-ujungnya melakukan seks kan, mulai dari pacaran, akhirnya nanti menuju pacaran beresiko, bahkan sampai hamil di luar nikah sehingga terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, dari berbagai macam permasalahan remaja yang kompleks itu, padahal di satu sisi remaja ini sebagai agent of change, terus amunisi negara juga untuk nanti kebutuhan pembangunan negara ke depannya. Dibentuklah tadi pendekatan secara dari remaja, oleh remaja untuk remaja melalui organisasi Pusat Informasi dan Konseling. Nah, dari organisasi Pusat Informasi dan Konseling ada namanya Duta Generasi Berencana sebagai role model. Jadi remaja itu sebenarnya harus seperti apa? Remaja itu ya harus sehat, harus cerdas secara intelektual, dan harus ceria tentunya. Harus ceria. Walaupun lagi pandemi tetap ceria. Iya, harus ceria banget, harus tetap senyum. Senyum kan ibadah kan ya. Sedekah. Iya, intinya memang programnya seperti itu ke arah remaja. Tapi kalau misalnya yang Anin lihat sendiri nih, mungkin dari lingkungan, dari pertemanan, kira-kira apa sih kenakalan yang sangat memprihatinkan, atau ini tuh harus bener-bener di stop, kayak dicegah banget nih, itu kira-kira apa nih? Kalau dari Anin dan bahkan dari program yang Anin angkat di genre itu sendiri, sedikit miris terkait ini ada dua hal sih Kak, kenakalan ketika remaja sudah jadi korban kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual pada remaja ini mungkin ada dua hal. Ada yang memang dia benar-benar menjadi korban oleh orang asing,
atau dia menjadi korban karena memang kenakalan yang dilakukan oleh remaja. Bahkan nih ya Kak, kondisi pandemi kayak gini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tuh udah ada tuh di catatannya, ada kurang lebih 2.000 kasus. Ini kan belum akhir 2020 ya, Iya. tapi udah ada 2.000 kasus anak-anak remaja itu jadi korban kekerasan seksual. Dan bahkan kalau misalkan ditarik lagi nih datanya, 70% pelakunya adalah teman sebaya. Otomatis memang lebih banyak dari kenakalannya itu dong. Berarti memang lingkungan pertemanannya kurang sehat. Iya, berarti. toxic relationship. Bahkan ada sekarang istilahnya dikenal, kalau kita dulu mungkin istilahnya kenal kekerasan dalam rumah tangga. Kalau sekarang kekerasan dalam pacaran itu banyak banget Kak. Itu yang awalnya mungkin dari suka sama suka, akhirnya memutuskan pacaran, terus kemudian melakukan banyak hal perilaku beresiko yang ujung-ujungnya nanti bisa juga ke toxic, yang akhirnya dia posesif atau mungkin melakukan kekerasan lah sama pacarnya sendiri. Nah di situ nanti muncullah itu kekerasan seksual itu, di situ udah ada. Dan itu angkanya emang dari dulu tuh belum bisa ditekan. Dan aku sedikit prihatin di situ karena mungkin dari balik lagi ke pengalaman aku dulu sempat hampir jadi korban penculikan dan akan akhirnya aku pun di sini kayak semakin sadar gitu bahwa kita ini sangat berharga, kita ini penting, lingkungan kita ini emang berbahaya lah. Di luar sana nih banyak orang-orang yang mungkin belum teredukasi terkait betapa pentingnya kita menjaga organ reproduksi kita, betapa pentingnya kita menjaga diri kita, menjaga pergaulan kita, karena nanti ujung-ujungnya ke masa depan kita juga bisa hancur kan Kak. Tadi kan Anin sempat mention mungkin pernah hampir diculik, tapi itu bikin trauma nggak sih Nin? Maksudnya trauma. Apa kan pasti mungkin banyak juga nih kalau misalnya mereka menjadi korban kekerasan seksual tapi mereka nggak bisa speak up kan, mereka takut, malu, jadinya stres sendiri. Nah kalau Anin sendiri tuh gimana sih cara menangani hal-hal itu? Nah terkait itu aku pernah mengalami kejadiannya itu SD, umur 10 tahun. Emang itu benar-benar diculik banget Kak, benar-benar diculik banget, beneran dibawa kabur gitu kan. Dan itu hampir, cuman aku keburu kabur, jadinya nggak sempat diapa-apain. Nah emang trauma sih Kak, trauma banget Kak. Apalagi aku orangnya suka kemana-mana sendiri, jadi kayak ada rasa takut lah. Tapi aku sendiri sadar, aku nggak bisa nih terus-menerus pada bayang-bayang rasa takut aku sendiri. Aku coba mengikhlaskan, mungkin itu kejadian itu memang terjadi kepada aku, yang mungkin buat pelajaran buat adik-adik aku atau mungkin teman-teman aku buat lebih berhati-hati lagi, karena memang lingkungan kita mungkin nggak aman. Bahkan kalau misalkan kita ingat lagi ya Kak, ada kasus pada tahun ini, Kakak ingat nggak ada kasus seorang anak remaja umur 15 tahun membunuh tetangganya sendiri karena dia nonton film horor. Dan itu kalau ditelisik lagi ternyata dia itu korban pelecehan seksual. Dia diperkosa oleh pamannya juga pacarnya. Iya, aku tahu itu. Ketika seseorang tidak bisa mengendalikan rasa traumanya, bisa terjadi dua hal. Dia tersiksa akan hal itu, trauma, akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain karena depresi, atau mungkin menjadi pelaku selanjutnya. Nah, dua hal itu mungkin yang menjadi titik aku fokus juga di genre program aku di genre, bahwa kita nih nggak boleh, dan aku sendiri caranya sih ya mengalihkan pada hal-hal yang positif, mengalihkan pada kegiatan-kegiatan yang menurut aku bermanfaat. Dan aku pun ikut organisasi di kampus namanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Di situ pun yang menjadi motivasi aku ada slogan-slogan semisal kayak kita harus terus berfastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan bahkan kan Rasul sendiri bilangnya sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat. Nah dari situlah aku terus berusaha menempa diri, berprogres, biar bisa jadi orang yang bermanfaat, biar bisa jadi orang-orang yang menginspirasi. Salah satunya program genre ini kan slogannya 1 tahun menjabat, seumur hidup menginspirasi. Waduh, gitu. Masya Allah, itu luar biasa banget. Jadi Anin tuh nggak mau orang-orang tuh mengalami seperti apa yang Anin. Jadi akhirnya aku speak up kan, karena aku punya pengalaman seperti itu. Aku terjun di dunia genre, justru aku bukannya malah mau menutupi kejadian itu, justru aku pengen bilang, enggak loh, kita tuh masih punya masa depan yang panjang, kita harus bangkit lah dari masa lalu kita, dari permasalahan kita. Justru kita harus bisa, bahkan Anin pernah sih terlintas lah dalam pikiran, kira-kira dari kejadian Anin pernah diculik itu bisa nggak ya Anin sampaikan kepada orang-orang untuk menjadi sebuah awareness juga, sama menjadi peringatan, terus menjadi titik balik juga lah. Kita nggak boleh berlama-lama
pada masa lalu yang buruk itu, bahwa kita masih punya masa depan. Pengingat juga pada orang tua ya, sebenarnya buat keluarga juga ya. Kalau misalnya anaknya harus dijaga. Nah, itu peran keluarga penting banget sih Kak. Dan terutama berarti kalau wanita tuh harus benar-benar bisa menjaga dirinya sendiri, Harus banget. bela diri Ya, kan, sampai harus ikut bela diri juga akhirnya. Akhirnya ikut itu. Berarti itu. banyak banget pelajaran positif yang bisa Anin ambil dari musibah tersebut ya. Nah, kalau masalah kekerasan tadi, kekerasan pada remaja, seksual entah pacaran. Kebetulan temanku juga dulu ada yang pernah ambil skripsi tentang itu. Itu dimulai dari, kalau aku boleh sharing juga ya, itu dimulai dari kekerasan nonverbal. Kekerasan verbal dari omongan yang kasar, lalu meningkat jadi perilaku entah nabok, entah cubit, dan bahkan lebih parah lagi. Itu dari awalnya. Jadi kayaknya memang dari lisan ya, kita harus menjaga lisan di awal ya. Lagi hangat-hangatnya banget kan toxic relationship, di mana banyak terjadi kekerasan dalam pacaran. Yaitu kalau dari aku sendiri sih ya, sebagai perempuan, alangkah lebih baiknya ketika kita bisa menjaga diri, menjaga pergaulan, karena memang yang seperti itu tidak bisa dicegah, tapi bisa dihindari. Tapi kalau misalnya kan lagi pandemi Anin, dan Anin jadi duta genre dan harus mensosialisasikan hal-hal tersebut yang tadi Anin bilang. Gimana sih caranya di masa pandemi ini tetap menginformasikan, mensosialisasikan program-programnya? Oke, kita kan udah masuk di revolusi industri 4.0, Internet of Things, di mana internet itu menjadi salah satu kebutuhan dan menjadi media. Nah, karena sekarang lagi pandemi, memang harusnya tuh bakti genre itu dilakukannya secara langsung, tapi kan terbatas kan Kak. Jadinya ya beralihnya kepada media sosial. Nah, bakti genre itu sendiri mungkin kan biasanya sih kalau di tahun-tahun sebelumnya itu secara langsung melakukan sosialisasi ke RPTRA lah, atau mungkin ke sekolah-sekolah. Tapi sekarang nggak bisa nih. Tapi kan bukan berarti langkah kita selesai. Nah, karena memang sekarang masanya adalah media sosial, apalagi pengguna media sosial itu lebih banyak remaja, maka kita lebih fokus kepada edukasi di media sosial itu sendiri. Bisa melalui Instagram, bahkan Anin mungkin bisa teman-teman ngelakuin live Instagram, atau mungkin melakukan webinar-webinar kecil-kecilan yang itu bisa menarik atensi para remaja. Bahkan kalau teman-teman Anin di genre pun ada yang dari TikTok. Mungkin TikTok itu kan sekarang definisinya kita harus ke arah positif lah ya. Itu ada pemberian edukasi, informasinya itu melalui TikTok. Jadi ya pinter-pinter yang kita aja sih, memanfaatkan apa yang ada ya, media sosial ada. Respon dari teman-teman Anin dan lingkungan Anin setelah Anin share tentang sosialisasi genre ini gimana Anin? Ya responnya positif ya Kak, karena memang kan diawali dari latar belakang masalah dulu nih. Wah, masalahnya nih kan dibuat kesadaran dulu lah, biar teman-teman para remaja tuh sadar kita tuh ada di titik ini loh. Terus kemudian permasalahannya ini yang harus kita hindari. Nah, dari membahas terkait latar belakang permasalahan yang ada, ya udah teman-teman pun menjadi aware sendiri. Oh iya juga ya, kita nih sebagai remaja nih seharusnya bisa lebih merencanakan masa depan kita lebih baik, dan bahkan mungkin jadi banyak yang terinspirasi juga Kak, karena kebetulan kan Anin sedang ikut panitia ospek kampus, otomatis ketemu banyak maba. Nah, maba inilah benih-benih yang harus diberi semangat ketika melihat Anin menjadi duta genre. Mereka melihat, ih kakak keren banget ya. Mungkin dari kata keren itu aja dulu, ya nggak apa-apa. Nanti barulah diarahkan. Jadi isinya ini loh. Jadi harusnya gini. Kan salah satu bentuk menebarkan inspirasinya itu dengan cara seperti itu. Masya Allah, ini luar biasa banget loh sahabat BMM. Anak milenial mau berbagi hal positif seperti ini. Ini contohnya Anin. Nah, kalau Anin sendiri ada nggak sih harapan untuk diri Anin ke depannya? Kan ini kan baru berapa bulan nih jadi duta genre? September kemarin baru. Baru mau 1 bulan ya? Iya. Hampir belum nyampe sih. Belum nyampe. Ada nggak sih harapan? Berarti kan 1 tahun ya? 1 tahun ke depan sebagai duta genre, harapannya Anin apa? Genre itu kan 1 tahun menjabat, seumur hidup menginspirasi. Tentu harapan Anin di sini dengan lingkungan Anin yang masih kuliah juga, teman-teman yang banyak, ya mudah-mudahan hadirnya Anin tuh bisa bermanfaat untuk orang lain. Pokoknya ya motivasi Anin dari dulu ingin menjadi manusia yang bermanfaat,
ya menjadi sebaik-baiknya Anin seperti apa ya dengan caranya Anin. Mudah-mudahan dengan ya seperti ini kan kita ngelakuin podcast kayak gini kan menyebarkan banyak virus-virus manfaat, virus-virus positif ya kepada orang-orang. Terus mudah-mudahan aja kedepannya orang-orang di sekitar pun semakin sadar betapa pentingnya dan betapa berharganya diri kita, dan memang banyak hal yang masih bisa kita lakukan, banyak hal yang kita nggak usah lah berhenti pada satu titik pandemi ini. Masalah tuh nggak akan kelar-kelar kalau kita terlalu fokus sama masalah. Lebih baik kita bangkitlah dari masalah itu, terus fokus untuk mencari solusinya. Ini Masya Allah banget loh, sahabat BMM bener-bener super menginspirasi sahabat BMM yang ada di rumah. Jadi tuh banyak banget hal-hal positif yang bisa kita lakukan walaupun di rumah aja. Nah, kalau misalnya Anin sendiri pesan untuk teman-teman millennials yang ada di rumah, sahabat BMM di rumah, atau puncaknya seorang manusia itu adalah ketika dia mampu berdampak pada sekitar. Karena dunia itu gak cuma mencatat orang yang paling kaya, dunia itu gak mencatat orang yang paling cantik, paling ganteng, tapi dunia juga mencatat orang-orang yang bisa berdampak pada orang lain. Di sini Anin mengajak saya sebagai duta genre dan sebagai mahasiswa, saya mengajak seluruh remaja, saya mengajak seluruh rekan-rekan untuk sama-sama mengembangkan diri kita, agar kita mampu memberikan dampak kepada orang lain. Karena kan kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, melainkan kita bersosialisasi dengan orang-orang yang lain. Nah, gimana caranya tuh? Mulai dari diri sendiri, mulai dari mencintai diri kita sendiri, mengembangkan apa yang kita miliki, hingga kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalaupun kita tidak punya kelebihan harta, setidaknya kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan itu caranya banyak banget. Tinggal gimana caranya kita mau keluar dari zona nyamannya kita itu. Yang aku bisa tangkep dari materi hari ini ya sahabat BMM, itu kembali lagi semuanya ke dalam diri kita sendiri. Kita mau seperti apa sih? Kita mau menjadi remaja atau sosok yang seperti apa ke depannya. Dan kita tuh harus ingat juga ketika kita memilih tujuan, ada orang-orang yang kita sayangi di belakang kita ya. Pastinya kan Anin melakukan seperti ini, orang tuanya bangga, keluarganya bangga. Nah, sahabat BMM di rumah juga seperti itu. Ketika melakukan hal positif, banyak sekali orang-orang yang akan bangga kepada sahabat BMM. Bener banget nggak? Bener banget Kak. Bener-bener emang motivasi awalnya itu dari orang tua sih Kak. Kayak kuliah di swasta biayanya nggak sedikit, maka kita harus cari hal-hal lain nih. Ya udah, Anin cari prestasi, tunjukin ke orang tua bahwa kita bisa, dan justru malah dari organisasi, dari aktivitas-aktivitas, kemudian ikut lomba-lomba ya seperti ini, akhirnya bisa mendapatkan beasiswa, yaitu dari BMM juga itu sendiri. Oh iya, Masya Allah. Anin merupakan salah satu penerima beasiswa sarjana muamalat dari Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka. Ini salah satu success story penerima beasiswa BMM. Ini luar biasa banget. Ini Anin seperti ini juga berkat sahabat BMM juga. Bener mungkin ya. Kak. Karena kan manfaat yang diberikan untuk Anin nih bisa berprestasi sejauh ini. Nah, nggak berasa banget sahabat BMM, kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih Anin sudah menginspirasi saya dan menginspirasi sahabat-sahabat BMM di rumah. Semoga sahabat-sahabat BMM juga terus bisa mengembangkan diri seperti Anin yang Anin lakukan, mencari hal-hal positif, menghindari hal-hal negatif tentunya. Anin, ada 1-2 kalimat yang ingin disampaikan nggak sebelum kita tutup? Ada Kak. Apa? Boleh nggak? Ayo remaja, daripada membuat sensasi, lebih baik mencari prestasi. Wah, luar biasa banget. Nih, emang kita harus berprestasi ya? Iya, benar. Nah, sebelum kita tutup, sahabat BMM, aku mau ngingetin lagi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Kira-kira podcast apa sih yang ingin kalian tonton atau kalian request? Nanti tulis aja di kolom komentar ya. Terima kasih Anin, terima kasih sahabat BMM atas waktunya. Sampai bertemu di BMM in Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.